Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntakin Angga Kurniawan dari program studi Hukum Tata Negara kelas B dengan NIM 3303023052. Baik, di sini saya izin untuk menyampaikan materi untuk memenuhi kebutuhan UAS pengantar ilmu hukum. Jadi, dalam kesempatan kali ini adapun materi yang akan saya bahas yaitu tentang mengapa hakim disebut juga sebagai pencipta hukum. Perlu kita ketahui, hakim adalah orang yang memutuskan perkara secara adil dan berdasarkan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh undang-undang. Menurut pasal 31, yang dimaksud kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kemudian setelah mengenai pengertian hakim, adapun peran hakim dalam penciptaan hukum. Hakim sebagai interpreter, hakim sebagai application, dan hakim sebagai creator of law. Sebagai interpreter, hakim bertugas untuk menafsirkan dan menerapkan hukum yang telah ada. Kemudian hakim sebagai application. Sebagai application, hakim mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dalam suatu kasus tertentu. Ya. Kemudian hakim sebagai creator of law, yaitu hakim sebagai pencipta hukum. Hakim juga dapat memberikan preseden baru melalui putusan yang dapat memengaruhi perkembangan hukum di masa mendatang. Ya, adapun kewenangan hakim di sini ya, yaitu hakim memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara berdasarkan prinsip hukum yang berlaku. Kemudian hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada, tetapi juga hakim menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya. Kemudian hakim dianggap mengetahui hukum. Ya, di sini mengapa hakim disebut juga sebagai pencipta hukum, yaitu karena itu hakim dianggap mengetahui hukum. Mengapa? Karena walaupun penemuan hukum bisa ditemukan oleh ahli hukum selain hakim, tetap saja hakim adalah pemain utamanya, karena hakimlah yang selalu menghadapi berbagai peristiwa dan harus memberikan putusan atas peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal itu diperkuat dengan asas ius curia novit, yakni hakim dianggap mengetahui hukum. Kemudian kesimpulannya adalah dalam proses membuat keputusan, hakim menciptakan preseden hukum yang merupakan keputusan yang menjadi acuan untuk keputusan-keputusan di masa depan. Melalui putusan peradilan, hakim menciptakan aturan hukum baru yang akan mungkin berlaku dalam kasus serupa di masa mendatang. Dalam hal ini, hakim dianggap sebagai pencipta hukum karena melalui putusan-putusan mereka berkontribusi penuh dalam mengembangkan dan mengisi makna hukum yang kadang-kadang terbuka untuk interpretasi. Ini berarti juga bahwa hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah dan pengembangan hukum, serta menjaga konsistensi dan keadilan dalam sistem peradilan.
itulah beberapa yang dapat saya sampaikan. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa materi yang saya bawakan ini banyak kesalahan dan kekurangannya. Maka dari itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan ataupun kekurangan yang saya buat dalam penyampaian materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.